Angkat kedua-duanya. Tinggi-tinggi. Goyangkan tangannya. Putar-putar. Terus. Lebih kuat lagi, lebih keras. Sekarang pegang dagunya, pegang dagunya. Ayo pegang dagunya, pegang dagunya. Pegang dagu. Ayo, ayo, ayo. Nah, berarti masih ada yang kurang memperhatikan. Dagu ada pegang kuping. Oke, sekarang khusus anak semua kita permainan. Ini ibu bapak, acara seperti ini anak-anak cepat jenuh mereka. Jadi harus permainan dulu. Nah, jadi yang tua, ibu-ibu silahkan dengarkan, simak saja. Oke, tolong anak semua yang merasa anak-anak boleh silahkan berdiri semuanya. Ayo berdiri. Yang laki-laki perempuan silahkan berdiri, ayo. Oke, hadap kanan, gerak. Kanan, kanan mana kanan ya? Kanan mana? Kanan, ayo kanan. Kanannya mana? Iya. Sekarang pegang kedua belah pundak kawannya. Nah, Ustaz contohkan kayak ini. Ustaz umpat sinilah. Pegang sini Ustaz. Pegang pundak sini. Iya. Oke, umpat Ustaz lah. Sekarang pijit yang enak sambil baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang berikan hujan batu pelan-pelan di belakang temannya biar ampi singkal sini. Iya, pelan-pelan aja. Terus tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang berikan hujan rintik seperti ini. Tekan belakang temannya. Iya. Dia yang mengantuk, ampih mengantuknya, begal ampih begalnya. Terus lakukan. Iya, tekan-tekan belakang kawannya lah. Jangan terlalu kuat karena kena bisul kawan. Ya, oke. Terakhir andak tangannya di pinggang kawannya, gelitiki kawannya. Iya, ayo. Ayo tahanlah geli ya. Oke, saatnya pembalasan dendam. Balik kanan, gerak. Iya. Oke, sini. Sampailah. Pian barap betukar yang terkenal sini. Ya, pian situ. Oke, sekarang silahkan dipijat lagi sambil baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berikan hujan batu seperti tadi sambil baca takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berikan hujan rintik seperti ini lagi. Oke, tekan belakang temannya. Iya. Biarnya mengantuk, ampih mengantuk. Yang singkal, ampih singkalnya. Yang penat, ampih penatnya. Terakhir, andak tangan ke pinggang kawannya, gelitiki. Iya. Oke, tahan tawa. Oke, kalau sudah silakan duduk, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, masih mengantuk? Masih mengantuk? Ustadz berikan amalan supaya ampih mata mengantuk. Orang tua kau mengamalkan kekanakan bagus juga. Ini amalannya supaya mata ampih mengantuk. Dengarkan. Umpat Ustadz lah. Ambil kedua belah jempol tangan kiri kanan, kecupkan ke bibirnya, baca salawat 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecup dengan air liurnya, sapukan ke mata. Bila masih mengantuk, banyakin liurnya. Bujuran tuh Ustaz. Tuh bacaan amalannya. Insya Allah sampai mengantuk. Bila mengantuk, bawa wudu lagi. Oke. Siap semuanya? Siap? Oke. Ustaz mulai dengan sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau didengar dari jawab salamnya, kekanakannya semangat. Nang tuhanya pinanya baru makan. Pina lama menjawab salam. Yang menjawab salam dengan semangat, ulun doakan semoga dipanjangkan umurnya. Disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberikan anak yang hafizah,
yang soleh dan solehah, dan yang jawab salam yang hendak sugih mudahan lakas sugih, yang hendak miskin mudahan lakas miskin. Dan yang jawab salam ulun doakan tidak akan dikubur sebelum meninggal dunia. Siap Ustadz beri pantun, siap? Ulun kada mau kalah lawan ibu supervisor. Sidin berpantun, ulun balas pantun juga. Siap? Dengarkan Pak Ustadz. Siap jawab cakep, siap? Siap jawab cakep, siap? Dengarkan pantunnya. Hari siang tulak ke pasar Kalua. Tulak ke pasar Kalua menukar kawat. Jawab salamnya belum semangat. Belum. Nah, gangguan Ustadz pantun. Ganti bahasa pantunnya. Ulangi. Belum, sabar dulu. Ganti pantunnya. Haji Sulam jualan iwak sapat. Jualan iwak sapat kawan naik haji. Jawab salamnya belum semangat. Ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semangat ya di luar. Ini pantun khusus bagi yang semangat menjawab salam. Dengarkan pantunnya. Oke, dengarkan. Siap jawab cakep, siap? Oke. Tulak ke Alabiu menukar kawat. Menukar kawat lawan nang laki. Jawab salamnya sudah semangat, mudahan kawan naik haji. Yang kadang mengaminkan tertinggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da an aqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Au maqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah alhamdulillah. Itu Ustaz Maulana yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para habaib wa syaraib dimanapun mereka berada, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus daripada guru-guru yang ada di desa Telaga Intar ini. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badan, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati daripada pengurus rumah tahfiz Al-Munawarah, yang mana ini pengurusnya Masya Allah luar biasa, para ustaz-ustazah, yang mana Bu Hansidin ini sudah kawin belum? Jujur, ustaz-ustazah sudah kawin belum? Bilanya belum, mudah lakas kawin. Bilanya belum, berlakas dapat anak. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun hormati juga kepada Bapak Kepala Desa yang luar biasa. Hilang wakil. Wakil nih. Luar biasa pembakal kita, yaitu Bapak siapa namanya tadi? Bapak Muhammad Haris, apa gelar tadi? SPDI MSI. Itu Bu Ai gelar khusus dari ulun. SPDI artinya apa? Sayang pada istri. MSI kepanjangan gelarnya masih satu istri. Kita doakan semoga istri pembakal bertambah. Maksudnya pembakalnya bertambah sayang, bertambah cinta, bukan tambah jumlahnya. Pokoknya di rumah piring terbangan.
Yang kita hormati Ibu Supervisor luar biasa Kecamatan Kelua, punya Ibu Supervisor seperti beliau. Pertama, luar biasa berpengalaman, dan si Dini pinanya sudah berapa tahun Bu Pian di sini? Setahun aja. Hanya setahun berapi-api sih Din. Apalagi sampai 20 tahun, luar biasa. Kita doakan semoga Ibu panjang umur, sehat badan juga. Dan kepada seluruh pengurus daripada ini Rumah Tahfiz dan ketua DPK tadi, serta seberantanlah Ibu Bapak, terlebih khusus panitia penyelenggara yang hari ini luar biasa mengemas acara begitu indah, yaitu acara wisuda Tahfiz Al-Quran angkatan kedua dengan tema Al-Quran Sahabatku, Solusi Menyelamatkan Generasi Muda. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa. Ulun tadi biasa mundur sedikit naik ke panggung lah. Nah, ulun tadi ketika di sini kada hakon ceramah duduk di sini, asa jadi pengantin gue. Nah, kayak pengantin. Cuma masalahnya kada ada calonnya belum. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi menjelang siang hari ini dikumpulkan di tempat yang penuh berkah insyaallah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, tolong bantu aminkan. Semoga kumpul kita semua mendapatkan berkah. Amin. Dijadikan anak kita soleh dan solehah. Amin. Dijadikan anak kita hafiz dan hafizah. Amin. Dan kita diberikan umur yang berkah, bisa umroh pergi ke Mekah. Bisa wukuf di Padang Arafah, bisa sya'i Safa dan Marwah, bisa nginap di Mina dan Musdalifah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Syukur-syukur pulang haji rezekinya bertambah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Syukur-syukur bisa beli tanah. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Dan syukur-syukur bisa nikah. Cuma nyarinya amin mana? Yang terakhir tuh. Kedua, tak lupa salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, zuriatnya maupun pengikutnya illa yaumil qiyamah. Sebelum ulun memulai ceramah minta izin. Sebelum memulai tentang motivasi minta izin. Ini sampai jam berapa waktunya panitia? Ulun memberikan motivasi ini. Bujur-bujur. Sampai jam berapa? Ayo ibu bapak, sampai jam berapa? Kanakan sampai jam berapa? Bujur-bujur. Mas sampai zuhur jar. 2 jam ceramah. Kita kada lawas. Insyaallah ulun memberikan motivasi kada lawas. Kurang ajan maghrib ampihan kita. Cuma gampang aja kodenya ibu bapak. Bila anda lakas ampih, ulun berikan motivasi. Buan pian gampang kodenya pura-pura batuk aja. Belum. Nah, belum hanya mulai. Ustadz ini biasa mengisi acara motivasi motivator di berbagai kota. Biasanya di Berabai, Tanjung, pernah diparingin undangan acara anak-anak rumah tahfiz seperti ini. Dan Ustadz biasanya kalau banyak anak-anak maka akan memberikan ice breaking dan permainan supaya kekanakan kada mengantukan. Dan Ustadz berikan hadiah bagi yang bisa menjawab. Mau hadiah? Ustadz beri hadiah hari ini bagi yang bisa menyambung ayat atau bisa menjawab pertanyaan. Hadiahnya kita kerjasama dengan pembakal dan panitia. Yang bisa menjawab dapat hadiah berangkat umroh bagi yang mampu. Ustadz serius, tadi bercanda. Ustadz beri hadiah spesial. Ustadz bawa dari kota Amuntai. Oke? Mau lihat hadiahnya? Oke. Asisten come here. Ini Ustadz bawa hadiah dari Amuntai. Kita buka hadiahnya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sabar dulu gitu. 1, 2, 3. Jeng jeng. 1 hadiahnya. Buka lagi. 1, ada lagi. 1, 2, 3. Jeng jeng. Ada hadiah paling spesial, yaitu Ustadz bawa Al-Quran sebanyak 10 buah Al-Quran khusus bagi para penghafal Quran. Itu Al-Qurannya. Nah,
Nanti 2 kita bagikan ketika pertanyaan yang bisa nyambung ayat atau pertanyaan sisanya nanti kami berikan kepada pembina Rahmat Hafiz untuk membagikan untuk anak-anak yang berhak menerimanya. Makanya sini kan karena tuh yang hendak melihat siannya. Sini maju nak muka ada apa? Sian sini mukaannya. Marah sih situ sian berkaca-kaca di lawang. Nih saya kurungkan dulu kan. Ya, sini salah. Oke, sambil menunggu teman yang masukkan, oke, berikan tepuk semangat. Mantap, luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sate. Nah, makanya perhatikan. Oke lah, jangan ribut lah. Bila ribut, kada dapat hadiah. Oke, boleh berbicara tapi jangan bersuara. Dengarkan, jangan ribut. Oke, dengarkan Ustadz menyampaikan tentang motivasinya. Aja maju kada ya masih. Oke. Siap mendengarkan motivasi, siap? Oke. Ustadz umpat betakun. Ada yang kenal dengan Ustadz siapa? Ada yang kenal? Ustadz perkenalan sebentar sebelum mulai tentang motivasi kita. Perkenalkan, nama Ustadz Asfian Nur. Siapa namanya tadi? Ya, Asfian Nur lah, lain Guru Yanur. Kalau Guru Yanur itu sahabat ulun yang di Bahungin, yang di daerah Kalua itu nama Ustadz. Kalau nama Instagram Ustadz, nah Instagram nih Asfianur 18. Jangan lupa di follow. Nah, karena kai follow kailah Instagram ulun kailah. Nah, kayak di Instagram. Facebook ulun namanya Asfianur juga. Silahkan tambahkan perkenalan. TikTok Ustadz, apa nama TikTok Ustadz? Lupa juga nah. YouTube Ustadz ada juga, banyak tentang video motivasi di situ. Nama YouTube-nya Asfian Nur juga, sama seperti nama itu. Silakan ditonton videonya, di like, subscribe dan share. Siap? Oke, mantap, luar biasa. Sebelum Ustadz memulai ceramah lagi, Ustadz ingin mengetes keseriusannya. Anak-anak, jadi patung hap. Ya, tetap luar biasa. Sudah konsentrasi. Dengarkan. Ustadz umpat betakun dulu. Menghafal Al-Quran itu mudah apa susah? Ayo bujur-bujur. Menghafal Al-Quran susah apa mudah? Mudah. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar. Surah yang ke-54 urutannya. Pada ayat ke-17 dan ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali Allah mengulangi kalimat dalam Al-Quran yang luar biasa tentang Al-Quran yang mulia. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Mudah Al-Quran dihafal, dibaca, mudah dipelajari. Ibnu Katsir memahami ayat ini, kata beliau, Al-Quran itu mudah untuk dibaca, untuk dihafal, dan mudah untuk diterangkan. Saking mudahnya, tadi kawan pian ada yang hafal, luar biasa, hafal surah At-Tariq. Ala-ala ada hafal, luar biasa. Siapa namanya nak tadi yang hafal surah At-Tariq? Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Rapli, dipanggil Utuh. Rapli. Yang sambung ayat ada bertiga, siapa namanya? Oh, Hasbi. Sudah. Nah, kada boleh berkelahi lah. Bila berkelahi kita dapat hadiah. Nah, sudahlah. Oke, semuanya tepuk semangat. Oke, Ustadz ingin tes satu bagian latihan lawan binian sambung ayat. Boleh? Oke. Karena tak ada yang hafal 9 juz, ada hafal 5 juz, 3 juz, bahkan 2 juz dan juz 30. Ustadz tes sambung ayat. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah insyaallah. Siap?
kita bagi dua, lakian lawan binian. Yang menyambung di sini gini lawan di sini. Yang di sini kata Bapak berdiam mendengarkan aja, oke? Jadi yang sebelah sini dengan sebelah sini. Siap? Sambung ayat, siap? Dengarkan ayatnya Ustadz bacakan sampai habis baru disambung. Dan Ustadz suruh baru menyambung. Paham? Dengarkan ayatnya, sambung ayat. Pertama yang sebelah sini, yang buat lakian dulu. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Teruskan lakian sebelah sini. Mantap, luar biasa. Hafal kan, tepuk tangan buat lakian, luar biasa. Baguslah bacaannya, qol-qolahnya jelas, makharnya jelas. Sekarang tes binian. Nah, Bonpian diamanlah. Teruskan binian. Siap dengarkan? Sambung ayat, siap? Oke, dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Teruskan binian. Ada yang teruskan? Shadaqallahul azim. Oke, tadi juz berapa tadi yang Ustaz bacakan? Surah apa? Ada yang kenal? Surah Maryam. Tadi surah apa tadi? Bonpian tadi apa? Al-Ikhlas lo. Juz berapa tadi? Samakan juz 30 biar adil. Oke, siap? Nih, biar adil sama juz 30. Sambunglah ayat terakhir, dengarkan. Minal jinnati wan nas. Sambung. Apa sambungannya apa? Ulangi. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ampihan berarti kita. Oke semuanya, shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa, anak-anak kita sudah ada yang hafal sampai beberapa juz. Nah, perlu kalian ketahui nak. Lihat tema kita, solusi menyelamatkan generasi muda. Ini Al-Quran. Saat ini, Talapian, kitab suci yang paling banyak dibaca dibandingkan, mohon maaf, tidak merendahkan kitab yang lain. Bahkan sampai saat ini banyak para penghafal Quran, bukan hanya anak-anak, bahkan sampai tua renta. Ustadz dulu kami belajar di Pondok Bahru Syifa Lumajang, Jawa Timur. Pondok tahfiz ada ini tuha menghafal Al-Quran juga. Di sini adalah Pak. Ini 4 tahfiz adalah juga. Ada? Mudah-mudahan kan ada ini 4 tahfiz juga. Kenapa? Ternyata Al-Quran ini mudah untuk dibaca dan dihafal meskipun orang sudah tua. Terbukti banyak yang menghafal Quran, orang tua-tua sanggup buat menghafalnya. Nah, perlu diketahui ibu bapak semuanya, kalau kita ini semuanya punya anak, ingin anak kita bisa hafal Quran dengan mudah, Ustadz berikan tipsnya. Mau tipsnya? Pertama, catat dengarkan. 1, harus sering membaca, melihat dan mendengar, harus saling digandengkan. Bukan hanya sering membaca, tapi juga harus sering mendengar dan sering melihat. 3 macam ini kalau kita lakukan terus-menerus, cepat ingatan anak kita. Mohon maaf, terkadang kita sering hanya membaca, mendengarkan murotal jarang, lambat juga. Atau sering melihat, tapi membaca kadang nyaring. Lambat juga. Atau cuma membaca Yasin, tetapi ketika mendengar murotal jarang, itu lambat juga. Tapi kalau sering membaca, mendengar, melihat, itu lebih cepat, mudah dia mengingat anak kita hafalannya. Itu tips yang pertama, sering membaca, melihat dan mendengarkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran
Disuruh kita membaca sambil mendengar, sambil melihat biar ingatannya cepat. Itu yang pertama. Kami dulu ibu bapak waktu belajar tahfiz, ulun ini hanya cuma hafal nih kada berapa tahun. Ulun bahari lagi halus kayak ini belum hafal lagi. Mengaji kita salah-salah. SD itu MTS sama juga. SMA maginya ketika ulun hijrah, karena perlu diketahui ibu bapak, ulun ini asal dari Sangkulirang, Kalimantan Timur. Tahu pian daerah Sangkulirang, daerah Sangatta tahu? Hijrah ke Amuntai. Kenapa? Ingin belajar ilmu agama dan ingin menghafal Al-Quran. Daftar di STK Amuntai dan daftar ke tempat Guru Wildan di daerah Martapura yang punya pondok tahfiz. Dan ternyata alhamdulillah, ternyata ulun di STK Amuntai diterima di sana dan belajar di sana menghafal ketika sudah usia dewasa. Bayangkan sudah orang kuliah hanya mulai menghafal. Dan itu menghafal tidak mudah dari awal. Bahkan ulun dari Iqra bahari itu kali bisa antara itu paling-paling. Akhirnya berkat Al-Quran sering membaca, melihat, mendengar tadi, cepat ingatannya. Kawam antara ha dengan ha itu. Makanya penting belajar tahsin itu supaya lebih cepat dalam menghafal dan baik bacaannya. Tuh, jangan sampai kada ingat. Itu yang pertama. Yang kedua tipsnya agar anak kita cepat dapat menghafal Al-Quran. Ini yang paling utama. Jaga pemakannya ibu bapak. Mohon maaf, kita sudah mendoakan, melajari sudah, tapi ternyata hasil usaha kita ada, mohon maaf sekali, yang subhat atau haram. Demi Allah, itu anak kita tidak akan mudah dalam menghafal Al-Quran. Ada hambatannya kenapa? Cepat hafal, cepat hilang. Lambat hafal, cepat hilang. Atau kadang mau hafal-hafal, boleh jadi akibat hasil usaha kita ada yang tidak halal atau subhat. Maka ibu bapak kalau sayang dengan anak kita, berikan hasil yang halal lagi berkah. Ibu bapak, pian sayang kada anak, sayang kada? Sayang kada? Kalau sayang berikan rezeki yang halal lah, saya mohon supaya cepat menghafal. Yang jadi pertanyaan bapak-bapak nih, bapak-bapak, kalau tadi kan ibunya menjawab sayang lawan anaknya. Kalau pian bapak-bapak kira-kira disuruh memilih, lebih sayang anak kah, lebih sayang bini kah? Ayo, kekanakan orang tua takoni. Ayo pak, kira-kira pian pak lebih pembakal. Ayo, takoni pian. Pian lebih sayang anak kah, lebih sayang bini kah? Pikir pian. Kayak lu tunggu jawaban pian. Ibu-ibu tolong jawab ibu-ibu. Kira-kira bu lah laki pian tuh nah lebih sayang pian kah? Lebih sayang anak pian kah? Pian kita kami. Mama pian mau takoni. Ayo ibu, ayo mana suaranya bu? Perwakilan barang nah. Ibu supervisor. Nah takoni pian bu. Kira-kira bu laki pian bu lebih sayang pian kah? Lebih sayang anak pian kah? Ayo. Ada jawabannya? Ya pembakal tadi pilih mana pian? Lebih sayang mana? Sayang anak. Iya ada jawaban. Ibu-ibu kira-kira bu laki pian lebih sayang mana? Yang di luar. Ayo aja Allah itu ibu rumah ibu nah. Nih lo menjenguk nih kan di luar jendela. Bu, bu, takon bu. Jel, takon jel. Kira-kira laki pian jel yang di luar nih lebih sayang pian kah? Lebih sayang anak pian enggak? Sayang anak, wah sama lawan pembakal. Amun ulun bu lah, cilah, andai kata pian menakit ustad, pian lebih sayang mana? Lebih sayang anak atau lebih sayang bini? Ulun jawab, ulun lebih sayang bini daripada sayang anak. Apa buktinya? Apa buktinya? Anak ulun yang halus tulah bu lah, dikilik orang, ulun gak ada sarik. Coba bini ulun dikilik orang. Cari kada? Nah ibu bapak kalau sayang dengan anak kita, mau cepat menghafal, cepat paham Al-Quran, berikan rezeki yang halal lagi berkah. Kenapa disebutkan dalam kitab Sayyarus Salikin? Kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada makan harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Nauzubillah.
Itulah, jadi berikan rezeki yang halal berkah anak kita. Jangan sampai mohon maaf kita berusaha berdagang, berdusta, menipu dan sebagainya. Atau berusaha ini misalkan curang dan sebagainya. Itu kada berkah kita dimakan ke anak bini kita. Akhirnya apa? Nya kada hafalan, lapah mahafal, ngalih mahafal. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, inilah yang sering saya lakukan, ialah sering dan banyak bahkan tiap waktu mendoakan anak kita dengan doa yang khusus. Pak betakon ibu bapak, pernahlah pian mendoakan anak pian lah? Yakin pasti pernah. Tapi rancak ada di waktu apa? Nih doa ulun ijazahkan supaya anak kita segera mudah menghafal Quran, karena dapat doa ini daripada kawan ulun, Ustadz ulun. Beliau punya guru, kata beliau gurunya itu punya anak cucu minantu rata-rata hafal Al-Quran. Apa doanya? Silahkan direkam, boleh dibaca, dengarkan doanya. Allahumma ja'al auladana auladan salihin khususan fi ulumil Quran wal hadis wa tafsir. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, jadikan anakku para penghafal Quran, penghafal hadis dan paham tafsir. Itu dibaca setelah sholat 5 waktu dengan hati yakin kepada Allah, agar anaknya mudah dalam menghafal Quran, menghafal hadis dan paham ilmu tafsir. Insya Allah biar diamal istiqomah akan dipermudah. Amin ya robbal. Itu kita. Pianak soalah minta doakan lawan mama abah soalah. Soalah. Pian bang soalah nak minta doakan mama abah soalah. Soalah. Nah sering-sering minta doakan nak lah. Dan pesan Ustadz, bila ada seorang ulama besar, para habaib datang ke sana minta doakan, jangan minta berfoto dulu. Beberapa hari yang lalu, ulun hadir ke majelis Habib Muhammad yang di Tamun Telugan. Kami masuk ke dalam ruangan karena minta doa dan ada yang ditakunkan. Ada orang datang Habib buat berfoto aja. Kada salah kan? Orang alim berfoto, minta doa dulu baru berfoto. Itulah. Ada orang-orang soleh datang mereka minta doakan. Ustadz biasanya minta doakan kepada mereka. Ustadz buka page Ustadz, Habib, wahai guru, tolong doakan ulun. Doakan sidin. Karena kita kada tahu dari doa yang mana Allah kabulkan. Tuh. Tips yang ketiga, sering banyak mendoakan anak kita agar dia menjadi para penghafal Quran. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, Robbi habli minas solihin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keturunan kami termasuk orang-orang, anak-anak yang baik, yang soleh dan soleh. Minta nah gitu kita berdoa kepada Allah. Bila jarang berdoa akan lambat juga. Seringlah berdoa, minta kepada Allah. Oke anak semua, Pina mengantuk nih. Ustadz tes dengan ice breaking permainan, siap? Oke, semuanya boleh ikut, bapak ibu boleh ikut, anak-anak boleh ikut. Tolong semuanya buka kedua belah tangannya seperti ini. Oke, seperti ini. Andak tangan kawan pian di sebelah. Contoh, saya contohkan seperti inilah. Kita permainan menangkap seekor harimau. Contoh, buka tangan pian. Buka. Nah, pian andak tangan sana. Sini. Nah, gini. Anggaplah ini tangan yang terbuka adalah kandang buat menangkap harimau. Ini jari adalah harimaunya, paham? Coba tes. Nah, bila mendengar kata harimau, maka langsung tangkap, paham? Tes. Coba tes lah. Buka tangannya. Nah, Anda kata kawan sebelahnya. Iya. Ya, sebelah sana. Boleh ke kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Paham? Coba tes. Anda tangan. Iya. Ada seekor harimau. Nah, tangkap, pahamlah. Dan pian kandangnya menangkap dan harimau berusaha mencabut, paham? Ini permainan melatih konsentrasi, fokus kita dan ketangkasan, paham? Oke, pahamlah. Coba Anda tangannya sebelah. Ya, gitu. Paham? Oke, dengarkan kisahnya lah. Ibu bapak boleh ikut. Dengarkan kisahnya, jangan ribut. Yang dapat menangkap maju ke muka dapat hadiah, paham? Oke, dengarkan kisahnya. Jangan ribut, jangan ributlah. Dengarkan kisahnya, tolong jangan ribut. Pada suatu hari mau hujan, belum lagi hari mau hujan nih. Pada suatu hari mau hujan di sebuah hutan
Ada seorang harimin, belum, yang sedang tersesat di dalam hutan. Tiba-tiba di semak-semak belukar ada seorang hariman. Lain kawannya harimin, seorang hariman yang mengajar-ngajar seekor harimau. Ada yang dapat? Ada? Nah, itu dapat ya, maju sini, ya, maju sini. Ya, sini maju, yang dapat tuh. Ya. Yang mana orangnya? Banyaknya. Yang mana nih? Ini aja berdua nih. Ini yang berdua yang dapat. Iya. Tes dulu ya. Karenanya konsentrasi dapat menangkap seekor harimau. Siapa nama pian, Nak? Dipanggil Hasbi. Pian siapa namanya? Oke. Ustadz berikan pertanyaan lah, mendapat hadiah. Oke, siap menjawab? Oke, ini berdua lah, siap-siap. Yang pertama, siapa hendak pian ini kah yang dulu menjawab? Pian dulu lah, dengarkan pertanyaannya. Yang lain jangan menjawab lah, yang lain berdiam jangan menjawab. Pian lah yang menjawab ini, jawab pertanyaan Ustadz. Siapa nama Abah Ustadz? Berarti konsentrasi. Nah, oke, dengarkanlah, ujung-ujung lah. Oke, baik. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Jangan dijawab. Ini berini. Ya, siapa? Ulen, Pak. Oke. Gugupnya nih ya, tahu tapi gugup benernya. Oke dah, ganti pertanyaan yang lain. Oke, siaplah. Yang lain jangan dibantu. Oke, siap? Dengarkan pertanyaan saya. Oke, siaplah? Oke, siap. Nah, surah Al-Fatihah berapakah jumlah ayatnya? 7. Iya, tepuk tangan, luar biasa. Iya, kita beri hadiah dulu. Apa itu? Jeng. Iya. Oke. Pian sebelah sana lah, ulun tengah-tengah sini. Pian situ. Ya. Belum, mungkin ada gantian lah. Nih, ingatlah jangan pandang hadiahnya, tapi pandang siapa yang memberi hadiahnya. Paham? Oke, baik. Ya, siap. Ingat ini hadiahnya, jangan dibuka di sini lah. Karena yang lain berdiri kawan pian. Paham lah. Tulah, jebujur adiknya nih. Saing jebujur. Nih. Lawan ingatlah hadiahnya nih. Jangan dijual karena lah. Hadiah spesial dari Ustaz. Tangan kanan pian yang mana? Tangan kanan bujur pegang. Nah, kita foto dulu. Kameramen foto. Sudah? Oke, tepuk tangan buat anak kita. Masya Allah, belum. Pian, hendak ada ditakuni juga? Apa? Hendak ada ditakuni? Jujur, hendak ada? Oke, dengarkan pertanyaan segan Pian. Pian kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas? 2. Hafalan Pian sudah sampai juz berapa atau surah apa? Al-Fajr. Al-Fajr, Masya Allah, luar biasa. Kalau tes sambung ayat kira-kira gugup ada? Hah? Gugup, oke dah, kita ganti pertanyaan yang lain saja. Oke lah, siap naklah? Nah, di dalam Al-Quran ada yang namanya jumlah, yaitu jumlah surah. Berapakah jumlah surah dalam Al-Quran? Yang lain diamlah. Ingatlah nak, berapa jumlahnya? 14. Sekitarnya 14. Berapa nak? Pikirkan dulu. Tahu keluar video orang tadi di gambar layar ya. Oke, tadi berapa jumlahnya nak? Lupa? Oke, nggak dapat. Ganti pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kedua. Ada dalam Al-Quran namanya surah An-Nas. Apakah arti An-Nas itu? Ingat nak? Ingat? Yalah. Oke, Pian bacakan barang surah An-Nas. Ulun mendengar bacaan Pian lah. Silakan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa lah, hafal surah An-Nahl. Ustadz beri hadiah aja, oke? Oke. Mana hadiah tadi? Oh itu. Nah, ini hadiah dari Ustadz buat Pian yang berani menjawab juga. Nah, oke lah. Pian sebelah sini lah, biar nyaman dipoto lah. Sama-sama. Iya. Oke. Ini hadiahnya lah. Ini hadiah spesial dari Ustadz, dibawa di Al-Muntai, bukan menukar di warung lah, mohon maaf, yang isinya figura itu lain. Ini dikemas dengan penuh kasih sayang. Tangan kanan berarti. Nah, foto dulu kita. Oke, silahkan kembali ke alamnya sana. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, baik. Di sini anak-anak semua ada yang hafal salawat busro, hafal? Oke, semuanya kita salawatan busro, oke? Oke. Kita mulai sama-sama ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semuanya silahkan ikuti. Allahumma salli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh yang pertama lah, 3 tips agar anak kita mudah dan cepat jadi penghafal Quran. Nah, yang selanjutnya keutamaan menjadi para penghafal Quran atau hafiz Al-Quran. Anak-anak semua, ini salah satu di antara manfaat keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Yang pertama, 1, akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam kitab Minhajus Sawi, ada seorang pemuda ahli maksiat. Seorang pemuda ahli maksiat nih, gawiannya apa? Berjudi, mabuk-mabukan, bahkan mencuri gawian pemuda ini. Suatu saat seorang pemuda yang ahli maksiat ini, dia kawin, menikah. Ketika menikah, sampai beberapa bulan meninggal dunia laki-laki tadi. Ketika meninggal dunia, ternyata istri yang ditinggalkan tadi hamil. Disebutkan hamilnya saat itu waktunya sudah 4 bulan hamilnya. Sedangkan suaminya tadi meninggal dunia ahli maksiat, Allah siksa dalam kubur oleh malaikat Zabaniyah. Disiksa dalam kubur seorang pemuda ahli maksiat tadi. Tapi istrinya yang hamil tadi dengan sabar merawat anaknya dalam kubur ini sampai lahir. Bahkan ketika lahir dengan selamat, anaknya dididik dengan penuh kasih sayang. Bahkan diajarkan Al-Quran sampai umur 5 tahun diantar ke tempat guru ngaji.
Di tempat guru ngaji diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka pada saat itu anaknya baru 5 tahun tadi bisa nyebutkan Bismillah. Allah katakan kepada malaikat zamaniyah, stop wahai malaikat, jangan lagi kau siksa ini orang. Aku malu menyiksanya karena anaknya di dunia sudah bisa menyebutkan namaku Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan ibu bapak, seorang ahli maksiat, pendosa, pemabuk, pejudi, meninggal disiksa oleh malaikat Allah dalam kuburnya. Tapi karena berkat anaknya diajarkan mengaji, bisa baca Al-Quran, diampuni dosanya. Apalagi pian hari ini punya anak, saat ini mereka menghafal Al-Quran. Ada yang hafal sudah juz 30, juz amma, sampai 2 juz, 3, 5, bahkan sampai 9 juz. Ini luar biasa. Yakinlah pian andai kata meninggal dunia mendapatkan syafaat Al-Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan memberikan syafaat bagi para pembacanya kelak di yaumil qiyamah. Makanya anak semua, jangan malas buat membaca dan menghafal sebelum terlambat. Ini bukan pian usia seperti ini, usia muda, lagi mudah-mudahnya menghafal. Amun sudah tua, tangalih sedikit. Ilatnya tuh pian tangalih. Ulni profesinya selain daripada seorang trainer, motivator, dosen, dan mengajar guru juga mengaji. Ulun punya murid majelis dulu di daerah Tamunte, Bugaan. Itu pengajian ulun nini yang kada begigi lagi. Nini kada begigi. Dan sidin itu gigi palsu mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pilat pula. Wal asal. Pas melacung gigi palsu. Giginya berendak berbahaya aja. Tuhan sudah sidin, tangannya sedikit, tapi masih mau belajar. Bon pian rata-rata begigi beratan lah, begigi lah. Nah begigi beratan nih, mudah yakin membaca nih. Apalagi anak semua yang saat ini usia seperti ini usia produktif buat menghafal dan cepat ini. Apalagi saat ini banyak metode yang mudah. Ada ummi, tilawati, yadain, makhraji, ikrar dan sebagainya. Di sini sajanya pakai metode apa menghafalkan? Mengajinya. Metode apa? Ummi, nah, mudah, nyaman, penyanyian luar biasa. Maka dari itu kita berharap semua di sini membaca Al-Quran ini harus dimulai bukan hanya dari anak kita ibu bapak. Ulun pernah mengisi acara berbagai tempat, daerah Barabai, daerah Tanjung, dan daerah Paringin Balangan. Itu ternyata anak-anaknya kenapa cepat menghafal? Ternyata orang tuanya menghafal juga, orang tuanya mengaji juga. Di sini tahu buat lagi itarnya apa juga? Kira-kira mama abahnya mengaji juga lah. Nah, jangan disambat, rahasia kita aja. Ini masalahnya bapak. Ulun berapa tahun dah mengisi acara trainer seperti ini. Anaknya mengaji luar biasa, hafal sekian juz. Mama abahnya imbah maghrib nonton TV warna. Ini bahayanya. Kita orang tua menyuruh anak, kita contoh juga. Ini kadang anak suruh mengaji imbah maghrib, mama abah belingkur-lingkur di tilamen HP warna. Harus dimulai dari kita ibu bapak, orang tuanya. Anak kita suruh mengaji, kita mengaji juga. Umpat betakun ibu-ibu nah. Pian pilih mana bu? Pilih mengaji kah atau mengajikan orang? Ayo pilih mana? Ibu-ibu yang di luar pilih mana bu? Pilih mengaji kah atau mengajikan orang? Nah takutan juga. Pilih mengaji. Kalau mengajikan orang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia nak kai. Tapi kalau kita mengaji, ada harapan kita masih panjang umur. Kau mengajikan orang lain. Dan lu yakin ibu bapak, pasti pian hendak yang mengajikan pian andai kata pian meninggal dunia. Siapa ibu bapak? Ayo. Anak kita. Jangan sampai jaga kubur, jaga mayat orang lain. Ulun tuh bahari jaga mayat juga boy. Zaman balik kuliah, orang meninggal, orang sedih, orang himung. Dikia orang dapat job jajal. Disuruh mengaji semalaman di rumah orang beberapa juz. Anak sidin
nangis suara mengaji ada, aduh sakit barangnya. Ini anak pian nih kan nih, pian meninggal, ini yang mengajikan nih. Siap-siap lah mengajikan mama abah lah, akun lah. Tapi yang ini lah, bukan akun. Kita kada tahu nak seberatan nih. Kita pasti meninggal, dan bila meninggal bagus sekali ngajikan. Kada tahu ulun kaya meninggal ataupun pian. Bisa jadi ulun bedudi, pian bedahulu. Lalu sebaliknya, pian bedahulu, ulun bedudi. Tidak tahu kita lah. Nah makanya beruntung sekali punya anak penghafal Quran. Kelak bila kita meninggal dunia, mereka lah yang membaca Al-Quran, mengirimkan bacaan. Kenapa? Ini pacar anak soleh dan solehah. Karena kata Rasulullah, iza matal insan in qata'a amalhu ila min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa bih aw waladin sholihin yad'ulah. Iza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a amal ila min salasin, maka terpotonglah, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Apa contohnya? Tadi Bapak Haji Samsuni ialah muwakafkan tanah Sidin, buat ini rumah tahfiz, yakinlah itu menjadi amal jariyah Sidin. Luar biasa, wakaf tanah buat rumah tahfiz. Maka Sidin nanti andai kata meninggal dunia dapat pensiunan pahala, mengalir terus nih. Berapa yang menghafal anak pian nih dapat pahala Sidin. Yang kedua, au ilmin yuntafau bih. Nih para ustazah nih mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmu mendidik, dapat amal jariyah pahalanya. Ini luar biasa nih, ada amal kita. Dan awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah yang kelak akan mendoakan pian bila pian telah tiada. Maka dari itu ulun sarankan kepada warga Telaga Itar, ayo mari sama-sama ajak anak keluarga untuk sama-sama ramaikan rumah tahfiz kita agar anak-anak kita seberatan banyak menghafal sini. Siap seberatan Ibu, siap? Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, Al-Quran memberikan syafaatnya. Yang kedua, keutamaan bagi para penghafal Quran, dia mendapatkan mahkota di surganya Allah, yang mana mahkotanya lebih indah daripada mahkota dunia. Coba ini mahkotanya cantik ada? Apalagi yang memakainya ading ini, masya Allah, kumpurnya tabal, jinjunya mancarunung. Jangan nangislah begaya nakai. Oh nangis ke sini berganti barang pulang. Yang mana pulang nih? Nah ini barang nih. Coba tinggi. Jelas. Nah bagusnya pakai nih apa? Pakai mahkota, becelak mata, masya Allah bungasnya. Nah pakai apa pulang lensa kalau mata tuh nak. Nah bibirnya begitu mancarunung, masya Allah. Cantik, ini baru mahkota dunia. Pakai mahkota yang cantik, apalagi kelak di surganya Allah jauh lebih indah daripada itu. Dipakaikan mahkota. Ibu bapak bayangkan, ulun kemarin waktu bulan puasa ngisi acara wisuda tahfiz di Nazar Candakia di daerah Berabai. Itu mereka pakai mahkota seperti ini. Bahkan saat itu ada yang menangis tersentuh melihat seorang nenek dipasangkan oleh cucu Sidin lakian nangke ini kurang lebih lah, memasangkan mahkota. Kenapa? Mohon maaf, ternyata anak mama abahnya ada lagi sian. Dipasangkan mahkota lawan nininya. Kami di masjid tersentuh menangis. Kenapa? Nininya sanggup mendidik cucu nangke ini disuruh menghafal Al-Quran. Itu bayangkan kebahagiaan luar biasa baru di dunia ini, apalagi di surga kelak pakai mahkota yang begitu indah. Ayo, hendak ada ibu bapak di surga nanti dipakai mahkota, hendak ada? Bila hendak dari sekarang anak kita diberikan arahan buat menghafal, dijaga waktunya. Paling bagus 2 waktu, ba'da maghrib, ba'da subuh, waktu mustajabah. Suruh anak kita mengaji juga lah, mengkawat tuh. Supaya batuk Sidin ya ada. Aduh, hanyar jam 11.55. Tadi mulai ceramah jam 10 kurang lebih. Parak sejam dulu, gak kerasa nih. Apa kita taruh seambihan kah? Batuk Sidin jelek. Pintar lah begini. Kada apa, kita taruh sedikit lah. Kada apa lo. Lu jauh datang amuntai, amun ceramah kada 1 jam marah sebelum pian. Berikan motivasinya nih. Itulah. Tuh, jangan sampai kada ingat. Anak kita disuruh mengaji, kita awasi. Tuh, kita mengaji juga. Jangan sampai anak mengaji, kita kada mengaji juga. Nah, ini kan artinya memberi contoh, tapi tidak bisa mencontohkan dengan baik dan benar.
Nah, anak kita diawasinya menghafal nih, karenanya kan menghafalnya ada fokus di sini ya lah. Di sekolah kena inya ada tugas yang lain, kena ada tugas macam-macam main HP-nya, dijagai juga, diawasi HP-nya. Amun kawa buat diperiksai hati-hati, lu punya bepanceureun. Hati-hati zaman ini kan HP ini pacaran bisa. Ini misal contoh pacarannya. Siapa ngarannya? Ridwan, Ikhwan. Misalkan berpacaran lawan si ini siapa ngarannya nih? Ini misal. Siapa ngaran anak? Hah? Yulida. Misalkan Ikhwan berpacaran lawan Yulida. Ini misal aja. Ngarannya weh ini kan ini berapa tahu? Ujar si Ikhwan mencet Yulida. Assalamualaikum ukhti. Misal Yulida baper. Masya Allah ya. Waalaikumsalam. Nah ya ada. Ngene jarang keluar sangat membahayakan. Hati-hati kalau anak sudah seperti ini diawasi bu bapak lah. Hanyanya baca cetan. Karena dibalasnya pulang oleh Iwan. Jadi Iwan, Yuda, pian tadi tulaklah acara wisuda di rumah Tahfiz RTQ Munawarah. Jadi dia balas, inggih tulakai ulun. Iwan buat akun pulang. Jadi Iwan, tadi itu ustaz penceramahnya bungas lah ya. Ujar Yuda, inggih bungas benar penceramahnya aja. Tuh misal aja bola. Ini kan sudah ada interaksi nih. Inilah maulah mereka kada fokus dalam menghafal, dalam mengaji tadi. Kenapa? Karena ada memang sudah masa mereka kada kawa. Pian gini bari kurang lebih saku juga. Tapi diawasi ibu bapak, diawasi mereka, jangan dibiarkan terus menerus. Akhirnya apa? Menghafalnya kada fokus, sekolahnya pun bermasalah akhirnya. Itu diawasi ibu bapak lah. Itu yang kedua, mendapatkan syafaat. Yang kedua, mendapatkan mahkota daripada Allah Ta'ala kelak di surganya Allah. Yang terakhir yang ketiga, ini yang paling utama nih, paling luar biasa. Manfaat keutamaan menjadi penghafal Quran ialah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi siapa tadi? Keluarganya Allah. Ulun tak bertakon, Allah itu kira-kira punya anak ada? Ada. Punya bapak ada? Punya mama ada? Tapi Allah punya keluarga. Siapa keluarganya? Ialah para penghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Kata Rasulullah ketika bertemu Anas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga daripada golongan manusia. Terkejut Anas, kila manhum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasul menjawab, qala ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Kata Rasulullah, ialah mereka keluarga Allah, para ahlul Quran. Mereka yang membaca Al-Quran, yang menghafal Quran, yang mengajar Al-Quran. Mereka adalah keluarganya Allah, orang-orang spesial bagi Allah. Mereka dekat kepada Allah. Inilah keuntungan yang paling utama. Yang ketiga ini, kita menjadi keluarganya Allah. Dekat dengan Allah dengan berkat kita menghafal Al-Quran. Maka yang semua dari sekarang berazamlah, inginkan kuat, ingin menghafal 30 juz. Siap? Nih 4 betakon nih. Ini dari mana? SD ke MI ya? Atau TK kapian nih? Iya jujur. SD MI ya? Pun? SD. Yang Teganali bang? Pian mana sekolahnya? Di PAUD kah TK? Aliyah sudah. Nah Aliyah. Ibu bapak, perlu ketahui ya, sekarang perguruan tinggi, perkuliahan banyak memberikan beasiswa bagi para penghafal Quran. Hafal yang sejuz, 2, 5, apalagi 30 juz. Untung banget pian. Di mana pian aliyahnya? SMA kah SMK? Man 2 tabulong, luar biasa. Kena nyambung ke STQ lah. Ustadz kena melajari insyaallah. Pian nak di mana sekolahnya juga? SD MI ya? Pun? Di mana? MI. Kelas berapa nak? Kelas 3. Ini yang ganal bang, kelas berapa? 8. MTS SMP ya? MTS, luar biasa. MTS, SMA masih mau belajar. Jangan supan nak lah. Lu kok kena misal, kok supan dia sudah SMA sempat rumah tahfiz. Jangan supan.
Justru ini yang paling nyaman nih. Kenapa? Ini sudah dewasa, mengerti, paham tuh disuruh tuh. Kalau kekanak-kanak ini harus lebih sabar kita mendidik mereka. Ya bermain-main, bergayaan, iyalah. Maka dari itu, dari sekarang ayo sama-sama kita ajak anak keluarga kita buat sama-sama menghafal Al-Quran, umpati di rumah tahfiz ini. Siap? Kayak terakhir kita sambung ayat. Orang tua boleh menyambung, anak-anak boleh. Ustadz berikan hadiah Al-Quran. Siap? Oke. Sambung ayat. Yang bisa angkat tangan lah. Jangan disambung ayatnya tapi angkat tangan. Anak-anak boleh, yang tua boleh. Oke? Silahkan. Dengarkan ayatnya, ulun bacakan. Dengarkanlah, jangan ribut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Nah tuh, berdulu kanakan nih kerudung ya merah marun. Sini nak, maju ke tepuk tangan luar biasa. Sini aja nak. Insyaallah. Salah kada apa-apa lah. Jangan pernah mengatakan anak itu salah, tapi katakan belum tepat nakai. Kalau salah kena traumanya. Salah kada masalah, benar alhamdulillah. Tolong panitia ada mikrofon yang kau dipinjamkan. Siapa nama pian nak? Pakai mikrofon lah. Pakai mikrofon nak. Siapa nama pian? Naura. Hah? Siapa namanya? Naura. Naura, masya Allah. Kelas berapa Naura? Kelas 2. Kelas 2 SD MI. SD. SD. Hafalannya sudah berapa juz nak? Berapa surah? 2 juz. Masya Allah 2 juz. Tepuk tangan luar biasa. 2 juz lah luar biasa. Oke, ulangilah sambung ayatnya. Innalil muttaqina mafaza. Teruskan. Hadaika wa a'naba wa kawa'iba asqaba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kitsaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba zalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Masya Allah, tangan luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa anak kita lah. Masih kecil, kelas 2 SD. Sudah hafal 2 juz, luar biasa. Lukman, HP. Nih Pian, hari ini kami semua di sini tersentuh dengan bacaan Pian, luar biasa anak-anakku. Pertama, Pian masih kecil, sudah hafal 2 juz. Ustadz jujur, Ustadz Bahari itu menghafal itu ketika sudah SMA, baru mulai menghafal juz 30. Itu pun masih salah-salah. Pian alhamdulillah hari ini baru kelas 2 SMP sudah hafal 2 juz, kelas 2 SD hafal 2 juz. Bayangkan, setiap kelas 1 juz sudah lumayan. Misalkan kena kelas 6 juz, yalah misalkan aja lah. SMP 3 tahun berapa? 3 juz, berapa sudah? 9. Tambah kena misalkan lagi SMA berapa? Berapa tahun? 13 juz. Tambah kuliah misalkan lagi 1 4 tahun berapa? Sampainya kuliah, ulun yakin setengah lebih akan menghafal Al-Quran sudah. Luar biasa. Ini di tangan saya Ibu Bapak. Silakan tepuk tangan dulu. Ibu Bapak, saat ini di tangan saya ada Al-Quran Hufaz. Yang mana ini Al-Quran adalah Al-Quran wakaf daripada keluarga saya. Saya punya saudara, dan kemarin baru saja saudara saya suaminya meninggal dunia.
Dan dia suaminya ini meninggalkan 3 orang anak, dan kami ingin anaknya pun ada menjadi penghafal Al-Quran. Makanya kami wakafkan 10 Al-Quran buat RTQ Al-Munawwarah ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara kami untuk membagikan almarhum dalam kuburnya. Karena beliau adalah kakak ipar saya dan juga guru saya. Nama beliau Ustadz Armiansah bin Masnan. Semoga dengan berkat wakaf Al-Quran ini diterima amal ibadah beliau, diampuni segala dosa kesalahannya, dan kami keluarga tinggalkan diberikan ketabahan. Dan mudah-mudahan anak beliau juga menjadi para penghafal Quran dengan berkat wakaf ini. Amin ya rabbal alamin. Tolong diterima Al-Qurannya. Ya, tangan kanan lah yang diberikan mic. Ya. Iya, sudah. Tepuk tangan luar biasa. Silahkan boleh kembali. Masya Allah, luar biasa. Sudah hafal 2 juz. Oke, terakhir lagi ada 1 Al-Quran. Karena yang 8 sisanya nanti dibagikan bagi yang lebih berhak menerimanya lagi. 1 terakhir. Oke, siap? Siap? Sambung ayat, siap? Oke, dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Aneh sungsung lawan aja nak. Mikrofonnya mana? Mikrofonnya. Ini tadi langsung kayak gini aja. Semangat banget luar biasa. Siapa nama anak? Rafli. Siapa namanya para? Rafli. Rafli dipanggil Ref. Ahmad Rafli Yahya. Oh, ya dipanggil Rafli. Rafli. Kelas berapa pianak? 1. Kelas 1 SD. Masya Allah. Bagi kopiahnya bujur-bujur apa kopiahnya? Nah, biar bungas. Masya Allah. Nah, kayaknya. Nah, oh, Masya Allah. Oke, hafalan pian berapa juz sudah nak? Berapa surah hafal? Pun? Ulang justru 9. Masya Allah 9 hafal aja. Oh, luar biasa. Oke lah, sambung ayatnya lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang lain diam. Sadaqallah. Jujur. Sadaqallah. Tepuk tangan, bujur juga nih. Ini bujur kada salah. Tapi yang menyambung surah ke bawahnya ingatlah biar nak kira-kira. Apa kira-kira sambungannya surah ke bawahnya? Yalah biar. Kada. Oke, kada apa-apa. What? Sedikit. Iya kan? Amun surah Al-Insyirah hafalah biar Alam Nasyrah. Coba baca Bang, bismillah. Alam Nasyrah sampai habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Tepuk tangan luar biasa. Bujur juga nyari sadaqallah tapi jawab. Sambung ayatnya bujur surah Al-Isra, luar biasa. Saya juga punya keponakan yang tadi meninggal dunia, itu abahnya tadi, orang tuanya kurang lebih seperti ini, kelas 1 MD. Dan mudahan juga jadi penghafal Al-Quran dengan berkat kami berwakaf Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tolong hadiah Al-Qurannya. Nah, kita foto lah tangan kanannya mana? Ya, kita foto dulu lah. Ya, kita gini, gambar gini. Ya, iya, ya, foto ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, baik. The time is over. Waktu telah habis. Sudah lebih sejam ulun menyampaikan motivasi. Terakhir ulun sampaikan kesimpulan poin penting tentang motivasi hari ini. Pertama, ulun ulangi. Tips agar anak cepat menjadi penghafal Al-Quran. Ingat, jangan sampai catat, boleh direkam. Yang pertama, ingat, anak kita perbanyak
ajarkan membaca Quran sambil mendengarkan murotal dan melihat tulisannya. Itu lebih cepat. Yang pertama. Yang kedua, ingatkan, berikan rezeki, usaha, uang, makanan yang halal lagi berkah. Halal thayyiban. Jangan sampai mohon maaf lah, ada yang subhat, ada yang haram, nauzubillah. Yang ketiga, nih tips agar cepat anak kita menjadi penghafal Quran. Seringlah kita mendoakan dengan doa tadi. Apa doanya, masih ingat? Allahumma ja'al auladana auladan salihin khususan filmil Quran wal hadis wa tafsir. Dibaca setelah sholat 5 waktu untuk anak kita. Tuh tipsnya 3 untuk anak cepat menjadi penghafal Quran. Yang kedua, poinnya tentang keutamaan manfaat jadi para penghafal Quran. Satu, yang pertama, mendapatkan kelak syafaat Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, akan dipakaikan mahkota kelak di surganya Allah. Dan yang ketiga, yang luar biasa ini, kita menjadi keluarganya Allah, yaitu para ahlul Quran, orang yang bacanya, yang menghafalkan, mengajarkan, mengamalkan isinya. Mudah-mudahan saya lagi yang sampaikan ringkas ini kawal sama-sama kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terakhir, Ustadz akan berikan semacam gambaran. Kalau misalkan tadi ada yang kurang jelas dari penyampaian ulun, silakan hubungi nomor di bawah ini. Silakan dicatat nomor Ustadz. Kalau ingin ditanyakan masalah tentang Al-Quran sebagainya, hubungi nomor ibu ini 08 222 7189 234. Tuh nomor Ustadz lah, WA sama. Silakan ingin ditanyakan, boleh tentang masalah Al-Quran khususnya. Jadi Ustadz ini sekali lagi terakhir, tadi belum habis perkenalan. Ustadz ini profesinya selain juga jadi motivator, trainer, juga dosen di Istiqarah Muntai, mengajar di sana ilmu tajwid dan metode makhraji. Dan kami juga punya metode, nanti saya berikan khusus kepada supervisor, ulun kirimkan aplikasinya, aplikasi metode makhraji. Itu offline aplikasinya, bukunya ada. Jadi itu metode kami yang buat dari STQ. Cara cepat juga dalam belajar membaca Al-Quran. Dan juga profesinya selain jadi dosen juga menjadi guru Al-Quran di SMPN 1 Amuntai Utara, Teluk Daun, dan SMPN 3 Penawakan Haur Gading. Dan juga ulun pimpinan majelis Diaul Anwar Telaga Silaba. Kalau guru Yanur kan apa namanya, Sabilul Anwar, ulun Diaul Anwar. Karena kemarin juga kami minta pendapat oleh beliau tentang nama majelis kami. Juga majelis kami mengajarkan di antara tentang ilmu agama. Dan misalkan Bon Pian ingin ditanyakan, silakan hubungi nomor tadi. Itu profesi ulun. Dan terakhir, ulun profesinya juga supaya Bun ketahui, ulun sebagai desainer perancang busana. Desainer tulen, lain bebincongan lah. Ini ada Ben, mohon maaf lah, desainer bebincongan ada. Ulun laki-laki tulen lah. Nah, jadi membuat jubah seperti ini, membuat pakaian-pakaian yang berbordir khususnya, itulah profesi ulun. Jadi itulah sekilas pakan ulun. Ulun saat ini tinggal di depan Ponpes Raha di Pakapuran. Silakan anak beelang singgah ke rumah boleh. Cuma jangan teringat membawa baras, membawa gula. Itu tempat ulun. Silakan mau beelang silaturahim ke sana. Ulun alhamdulillah statusnya bola sudah berkeluarga. Jadi mohon maaf saat ini belum bisa menerima. Itu sekilas tentang ulun sudah punya 1 orang anak alhamdulillah. Jadi mudahan anak ulun juga jadi penghafal Quran. Amin ya rabbal. Oke, baik, sekali lagi ulun minta ridho, minta halal, minta maaf dalam penyampaian bercanda mungkin kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pantas. Sekali lagi minta dimaafkan dari hati paling dalam. Terakhir ulun tutup dengan sebuah pantun. Tapi ulun bingung kenapa ibu-ibu ini pindah dari tadi miti ulun tarus. Ulun curiga lawan sidin. Miti tarus nang kene. Ulun beri pantun sagan ibu-ibu yang ketujuh miti ulun dengarkan pantunnya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka ngeliatin saya, nanti bisa jatuh cinta. Oke, baik, terakhir pantun penutup. Dengarkan pantunnya. Ada yang hafal lagu Ayah Santi, adalah hafal lah? Wah, ya Allah hafal. Hafal Ayah Santi, Masya Allah. Kalian itu lagu pantun janda apalah? Hafal juga bene. Lagu Allah marhamna bil Quran apalah? Mantap, kena kita baca bimbailah.
Oke, terakhir nanti kita baca doa itu bersama. Terakhir pantun buat penutup. Dengar ke pantunnya. Upin Ipin makan sambal terasi. Ulun ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima. Terakhir masih pantun tentang masalah burung. Khusus sagan ibu-ibu Aceh Asil yang di luar itu. Dengarkan pantunnya Til, sagan pian masih pantun masalah burung. Dengarkan pantunnya. Burung hantu terbangnya malam. Cakep, ulangi. Burung hantu terbangnya malam. Terbangnya sangatlah tinggi. Ibu-ibu yang tak jawab salam, ulun doakan lakinya kawin lagi. Akhirul qauli walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an